Pemirsa, tanah gerak menjadi fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Warga harus kehilangan tempat tinggal, bahkan nyawanya terancam. Total ribuan warga kota Semarang, Kabupaten Tegal hingga Kabupaten Bogor sudah menjadi korban. Namun ternyata tanah gerak juga mengancam seluruh wilayah di Indonesia. Lantas apa penyebabnya dan apakah bisa tanah gerak dicegah? Berikut telusur kasus tanah gerak fenomena apa oleh tim liputan Metro TV. Tanah gerak jadi fenomena yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Tegal, Kota Semarang, hingga Kabupaten Bogor tidak luput dari fenomena tanah gerak. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan tanah gerak ini? Apakah ada hubungannya dengan curah hujan yang tinggi di Pulau Jawa akhir-akhir ini? Atau justru menjadi pertanda fenomena lain? Ikuti penelusuran kami. Fenomena tanah gerak akhir-akhir ini banyak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah tak luput terdampak tanah gerak. Puluhan hingga ratusan rumah rusak, tak bisa ditempati lagi. Penghuninya pun terpaksa mengungsi, menyelamatkan diri dan harta benda seadanya karena tanah yang labil dan masih tak aman untuk dihuni. Tim Metro TV menelusuri Kampung Nanggerang, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedikitnya 38 rumah terdampak tanah gerak. Kini rumah-rumah tersebut sepi ditinggal penghuni mengungsi, bak kampung zombie. Atap yang miring, tiang penyangga yang nyaris ambruk, hingga lantai dan tanah merekah ditinggal. Menjadi saksi bisu tanah gerak yang seolah menanti rubuh jika tanah gerak kembali terjadi. Hendri, Kepala Dusun 01 Kampung Nanggerang, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur membagikan memori mencekamnya kepada kami. Pemirsa, di Desa Sukamakmur yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi salah satu lokasi yang juga terdampak tanah gerak. Kita lihat di belakang saya, ini rumah yang sudah ditinggalkan oleh warga. Ini sudah ada retakan-retakan di tembok. Kemudian kalau kita lihat bentuknya juga miring, pemirsa. Ini karena ada tanah gerak yang terjadi sudah lebih dari setengah bulan yang lalu. Seperti apa kronologinya, lalu kemana para warga? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Dusun. Ada Kang Hendri. Ya. Kang, ini sudah sejak kapan dan sekarang warga mengungsi kemana? Yang sebagian warga yang terdampak parah di kontrak ke luar atau ke tempat tinggal saudara-saudaranya yang terdekat. Kalau untuk kronologinya bagaimana, Kang? Jam berapa saat kejadian? Kejadian subuh atau dini hari mulai pergerakan, terus gedenya sekitar pagi ke arah siang. Setelah itu sudah atau beberapa hari kemudian masih ada juga? Mungkin ada lah kecil. Ada suara yang didengar nggak, Kang, waktu itu? Ada suara dari bangunan-bangunan, pecahan retakan tembok gitu. Ini berarti ketika kejadian mereka langsung keluar. Dan bangunannya langsung ambruk. Ambruk, iya. Kemudian langsung mengungsi, akhirnya tidak bisa ditempati sama sekali. Diungsikan dulu yang aman, cari tempat yang aman, baru nanti diaplikasikan ke kontrakan. Tapi sebelum kejadian sempat ada hujan deras nggak, Kang? Kejadian hujan ada. Sayangnya bantuan belum menyentuh warga. Bahkan warga terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau mengontrak seadanya karena tak mungkin menempati lagi rumah mereka yang sudah miring. Nah, kalau soal bantuan, sudah dapat bantuan atau ada rencana relokasi atau mungkin diperbaiki bangunan ini? Belum sih, kemarin baru 60 orang yang terdampak. Baru dikontrakin, dikasih alhamdulillah dari Bupati ya. Buat 6 bulan disuruh ngontrak, nanti itu mau dibikin tempat kayak tempat huni sementara apa gimana sih, belum ada kelanjutan. Masih belum ada, tapi untuk diperbaiki atau enggak juga nggak tahu belum, ya, Kang ya. Nah, ini kan masih hujan terus, bahkan sekarang pun juga hujan ya, Kang ya. Ada ketakutan nggak sih dari warga? Pasti ada, waspada juga ke masyarakat juga, kalau hujan gede harap jangan terlalu tenang gitu. Tahun-tahun sebelumnya nggak pernah, Kang? Ini baru pertama kali. Sudah berapa lama tapi rumah-rumah ini berdiri di sini? Sudah puluhan tahun. Longsor pun juga nggak pernah ya, Kang ya? Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba hujan deras mengguyur kampung. Hendri mengajak kami bergegas kembali ke rumah ketua RT yang tak terdampak sekitar 200 meter dari lokasi.
Di tengah perjalanan kami kembali ke rumah ketua RT, kami bertemu dua warga yang berteduh di salah satu rumah yang sudah miring. Karena hujan yang makin deras, kami mengajak warga untuk ikut segera menyelamatkan diri karena khawatir rumah yang digunakan berteduh ambruk diterpa angin. Hujan gini nggak takut Bu di sini? Takut. Orang-orang nggak takut. Tapi ditinggalnya di sini? Enggak. Ini hujan gini nggak kabur aja kita ke atas? Miris? Iya. Namun warga kampung Nanggerang bukan satu-satunya yang terdampak tanah gerak. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, lebih dari 2.000 warga harus mengungsi akibat fenomena tanah gerak. Jalanan tak lagi mulus, tanah retak dan berlubang, rumah miring, bahkan roboh. Tim Metro TV Ica Ervina dan Novia Andreana menelusuri Desa Padasari yang kini kondisinya memprihatinkan. Sejak awal Februari terjadi, ini menyebabkan sejumlah rumah rusak parah, ringan hingga sedang, di mana yang terdampak ada sekitar 550 kakak. Saya akan menunjukkan kepada Anda juga tanah atau jalan juga terdampak. Bisa dilihat ada retakan-retakan besar, kecil, lubang seperti ini akibat dari pergerakan tanah yang terjadi di wilayah Desa Padasari, di mana ini merupakan fenomena cracking atau rayapan tanah, di mana diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang membuat lapisan tanah atau lempung menjadi jenuh air, membuat bergerak perlahan-lahan. Isro Muhammad yang sudah 40 tahun lebih tinggal di Desa Padasari menceritakan kejadian yang mengakibatkan rumahnya rusak parah kepada kami. Ternyata fenomena tanah retak ini bukan yang pertama kali, meski kali ini yang paling parah. Ini salah satu rumah Bapak ya yang terdampak ya? Iya betul. Awalnya gimana sih Pak kejadian? Awalnya kejadiannya waktu hari Senin tuh sekitar jam 2 itu mulai hujan. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Terus waktu itu ya masih normal biasa. Tapi waktu hari Selasanya mulai ada keretakan. Tapi dari atas dari sini enggak terasa. Terus malam Rabunya dari pihak petugas suruh dievakuasi ke semuanya Harus dievakuasi. Ya, terus dari anak-anak, ibu. Sebelumnya sering terjadian seperti itu? Sering kejadian waktu kemarin 2002 ya. Tapi agak mendingan. Tahun 65 katanya juga parah, tapi tidak separah ini. Tapi waktu keretakan dari tahun 2002 itu ada alarm di situ, kok nggak bunyi sampai sekarang tuh. Jadi kejadian ini nggak mengagetkan warga lah, tapi seperti ini kan kaget juga. Isro mengajak kami melihat rumahnya yang kini tak bisa ditempati lagi. Ini situasi rumah Bapak yang terdampak. Ini memang air begini biasa ada air masuk atau gimana ya? Enggak. Kan di belakang juga ada saluran air. Di sana juga saluran, tapi jalannya ke arah timur. Ke arah timur. Berhubung dari atas sudah amblas, jadi naik ke sini. Airnya masuk ke rumah. Ya. Tapi kemarin masih jangan, tapi udah semalam langsung seperti ini. Tadi ya, juga sampai di sini sudah surut barangkali. Ini retak-retakannya. Iya, semua parah. Kemarin dulu. Oh, jadi dia miring ke belakang gitu ya, ambles di belakangnya ya Pak? Ke belakang. Ya mendingan ambil ke belakang, dari ke depan ada jurangnya kan repot. Iya malah. Mas, sejak kemarin saya bisa ngevakuasi kan amblasnya ke belakang, jadi nggak terlalu berbahaya itu. Khawatir nggak sih Pak pada saat kejadian saat itu? Ya, nggak khawatir lagi. Sampai tiap malam kalau tidur Was-was. ya was-was, kadang-kadang terjaga. Sedih ya Pak. Sampai retak begitu. Masa depan anak-anak saya juga saya masih perlu, ya sebagai orang tani masih punya harapan untuk bekerja lagi, apalagi ini mungkin musim mau panen jagung, panen pari, kan perlu tempat juga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mulai mengerjakan akses jalan menuju lokasi pembangunan hunian sementara atau huntara bagi korban tanah gerak. Langkah ini jadi tahap awal percepatan relokasi warga. Huntara akan menempati lahan seluas 4,7 hektar di Desa Capar, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jaraknya sekitar 5 km dari daerah terdampak.
Ya kawan. Jadi Pak, dibenerin dulu jalannya, Ya. siapkan dulu. Kalau misalnya udah mulai jalan ke atas, nanti bisa start kendaraannya. Oh, berarti akses jalan dulu Pak ya. Ya. Ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang juga tak luput terdampak fenomena tanah gerak. Sedikitnya 15 rumah di kampung Sekip RT 01 RW 07, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang rusak parah dan beresiko roboh. Selamat Riyadi, salah satu warga yang sudah tinggal di Jangli sejak lahir, mengaku kalau sejak 20 tahun silam, tanah gerak kali ini jadi yang paling parah. Bahkan ia dan keluarganya harus mengungsi di musola yang tak jauh dari lokasi. Rumahnya pun terpaksa dibongkar mandiri untuk mengantisipasi kerusakan lebih parah serta menyelamatkan material yang masih bisa digunakan. Pak, mungkin bisa dijelaskan hari ini kenapa jenengan bongkar rumah ini, Pak? Wah, tadi malam kan hujan dari sore, Pak. Dari sore sampai pagi ini tadi, Pak. Nah, terus memang luar biasa, Pak. Jadi kemarin itu kan ini baru berapa hari, 2 hari dari keramik ini. Nunggu semua terus pelapon kan memang ya BPBD kemarin yang menyarankan memang sudah tidak layak ditempati. Pergerakan tanah di Jangli dilaporkan terus bertambah. Bahkan lebar retakan mencapai kurang lebih 5 meter dan tak bisa lagi dilalui kendaraan termasuk sepeda motor. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sempat mengunjungi warga Jangli yang terdampak. Ia berpesan agar warga tak bolak-balik ke lokasi karena kondisi tanah yang kian parah dan rawan terjadi pergerakan susulan. Ini keselamatan Bapak Ibu yang nomor 1 ya. Ya, Jadi betul. nanti untuk masalah relokasi dan lain-lain nanti akan segera dicarikan solusinya oleh Pak Gubernur, Bu Wali Kota juga. Jadi Bapak Ibu, ini saya mohon jangan bolak-balik ya. Situasinya juga cukup parah, hampir sama seperti ini. Ini warga kami kondisikan untuk mengungsi dulu. Soalnya kalau kembali ke tempat lama dengan kondisi yang seperti ini itu sangat riskan. Nanti biar disejarakan, karena kalau dipindahkan, direlokasi harus ditemukan tempat yang cukup. Dan kemudian perlakuan khusus juga harus diberikan. Berarti belum ada rencana relokasi? Dalam perencanaan, tapi ada yang menolak relokasi, ada yang mau. Potensi tanah bergerak sebenarnya tidak hanya terjadi di Jawa Barat atau di Jawa Tengah saja, pemirsa. Tapi kalau kita lihat dari peta yang dirilis oleh PVMBG pada Februari 2025 ini, hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini memiliki potensi gerakan tanah rendah yang berwarna hijau. Sementara untuk potensi gerakan tanah sedang, ini banyak juga tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sementara untuk gerakan tanah tinggi, ini memang banyak tersebar di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara. Nah, yang menjadi pertanyaannya sebenarnya apa perbedaan tanah gerak dan tanah longsor? Kemudian apa yang memicu fenomena ini dan bagaimana kita mengantisipasinya? Tanah bergerak yang selama ini populer itu lebih cenderung ke gerakan tanah tipe lambat. Kalau longsor kan itu tipenya tipe cepat. Tapi semua itu masuk ke dalam klasifikasi gerakan tanah kalau di Indonesia. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya memang untuk tingkat kerawanan gerakan tanah itu sangat tinggi. Itu sudah menjadi suatu kombinasi default kondisi geologi untuk Indonesia. Bukan hanya geologi tetapi bentang alam atau landscape, kemudian tata guna lahan dan kepadatan penduduk. Sesar itu kan batuan blok yang bergerak ya. Itu kan aktivitas di masa lampau yang menyisakan kerusakan atau daerah hancuran berupa retakan-retakan. Ini terdapat di banyak tempat seperti Jawa, Sumatera, kemudian Sulawesi, bahkan di Kalimantan sekalipun. Oktori menekankan pentingnya mitigasi bencana, sebab pihaknya telah mengeluarkan peta daerah yang rawan tanah gerak secara berkala. Badan Geologi ini penting mengeluarkan peta perakiraan terjadinya gerakan tanah. Itu kita keluarkan bulanannya.
setiap bulan, dan itu bisa free access di portal mitigasi bencana geologi. Itu hanya sebagai bentuk kesiapsiagaan bulanan untuk mitigasi gerakan tanah. Tetapi bentuk kesiapsiagaan berupa peta ini kalau tidak diikuti dengan mitigasi struktural, kemudian pembenahan drainase, kemudian tata guna lahan yang sedikitnya juga berpengaruh, itu ya peta-peta kami ya hanya sekedar peta saja gitu ya. Tak hanya banjir dan tanah longsor, tapi kini Indonesia juga dikepung ancaman tanah gerak akibat curah hujan tinggi dan tak menentu. Memahami penyebab, akibat, dan bagaimana mitigasinya jadi kunci utama agar korban tak kian bertambah karena fenomena tanah gerak. Bukan hanya menimbulkan kekhawatiran warga, tapi warga harus kehilangan tempat tinggal, bahkan nyawa karena fenomena tanah gerak. Mungkin ini bukan fenomena baru, tapi pemerintah perlu segera turun tangan. Bagaimana agar warganya bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga aman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.